Hambatan itu merupakan satu motivasi terbesar saya, sehingga tidak melihat satu sisi itu dari susahnya, tetapi bagaimana hasil yang akan kita capai ke depan. Semakin banyak kenalan, semakin banyak relasi dan akses yang kita miliki akan mempermudah kita bisa bagaimana saya sudah berhasil, yang lain lagi berhasil. Perempuan Papua itu sangat luar biasa ya Pak, kuat, tangguh. Jadi saya rasa untuk potensi mereka ketika didampingi dengan pemahaman dengan baik, menggali potensi yang ada, itu sangat luar biasa Bapak. Karena kerja kerasnya memang sudah ada. Bagaimana anak-anak Papua itu bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi anak-anak Papua itu sebenarnya kreatifnya sangat banyak. Tinggal bagaimana untuk bisa mereka menjadi sukses itu memang harus lewat dukungan pemerintah gitu. Salam sehat dan semangat. Peraih Nobel Perdamaian 1979, Bunda Teresa, berpesan, perbuatan baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja dilupakan di esok hari. Meskipun begitu, teruslah berbuat baik apapun yang terjadi. Pesan yang disampaikan oleh biarawati dari India tersebut tercermin dari apa yang dilakukan oleh tamu saya kali ini. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, dia banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menjadi koordinator Papua Muda Inspiratif yang menginisiasi banyak kegiatan, khususnya untuk kaum milenial, melaksanakan program petani milenial, nelayan milenial, meningkatkan literasi anak-anak Papua, mendidik UMKM bagi mama-mama Papua. Di luar itu, dia adalah relawan COVID-19. Yosefin Iriani Kewamenjai. Kakak, terima kasih sudah berkenan hadir datang ke Jakarta untuk menjadi narasumber diksi, diskusi, dan refleksi. Terima kasih Pak. Kakak Yosefin, sebagai koordinator Papua Muda Inspiratif, program apa saja yang saat ini sedang Anda jalankan? Kegiatan kami di Merauke ya cukup banyak. Yang saat ini kami tekuni itu petani milenial, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, dan beberapa kelompok petani-petani orang asli Papua dan juga petani Nusantara. Di mana program Bapak Presiden tahun ini adalah meningkatkan berbagai wirausaha petani, khususnya generasi milenial, sehingga anak-anak milenial itu bukan saja untuk kerja di gedung, tetapi mereka bisa bekerja di lahan, menciptakan petani-petani itu menjadi mandiri gitu. Ada target sampai 1.000 ya, ini dari program keseluruhan di Papua dan Papua Barat, 100.000 petani milenial. Iya, benar sekali Pak. Untuk wilayah Animha ya, wilayah Merauke, berapa target? Beberapa bulan lalu kami laksanakan launching petani milenial di Kabupaten Merauke. Itu dari data yang kami ambil di 5 distrik itu lumayan banyak Pak. Ya, ada sekitar berapa ratus ribu yang ikut pelatihan kemarin. Fokusnya tuh berjumlah 600 orang Pak. Jadi generasi muda milenial, khususnya peminat petani, sudah mulai banyak Pak. Nah itu dilatih secara intensif ya? Iya. Dan memang dari Kementerian Pertanian juga memberikan pelatihan. Jadi pelatihannya seperti apa saja Kak? Ada beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan di Merauke Bapak. Itu dari cara pupuk organik, terus bagaimana mereka bisa kembangkan manajemen pertanian, dan juga kelola tanah-tanah yang masih kosong ya.
Nah, itu lumayan membuat mereka itu bisa mandiri gitu. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tetapi mereka juga swadaya. Dan ini ada pendampingan tentu saja ya. Ya, pendampingan kami terus-menerus, dan memang ada beberapa petani-petani yang sudah cukup berhasil yang membantu kami juga, Pak. Jadi kami bermitra. Oke. Nah, dari 600 orang tadi, sudah berapa orang yang betul-betul sudah terjun menjadi seorang petani yang mumpuni? Kebetulan yang kemarin ikut pelatihan itu mereka memang sudah sukses ya Pak di pertanian. Jadi mereka sudah masuk juga di jaringan nasional ya, data-data pertanian gitu. Jadi ketika ada pelatihan langsung mereka juga didorong masuk gitu untuk ikut pelatihan. Itu bertani apa saja, Kak? Ada padi, terus komoditas lainnya Pak, seperti jagung dan palawija. Terus ada juga tanaman lainnya seperti buah-buahan gitu. Jadi jangka panjang sama jangka pendeknya juga tetap ini. Yang penting di dunia pertanian tetap. Nah, yang memberikan pelatihan itu dari relawan atau profesional yang dibayar? Kalau dari pelatihan yang kemarin kami lakukan di Merauke itu kebetulan dari Ketindan dan dari tim dari Ketindan ya Pak, dari pertanian, dari Kementerian Pertanian dan juga dari Batu Kalukung, dan juga ada beberapa teman petani yang memang sudah sukses di NTB, petani jagung, sementara masih dengan kami sama-sama untuk dorong program jagung. Kegiatan Papua Muda Inspiratif ini, khususnya di wilayah Animha Merauke ya, itu selain petani milenial kan ada kegiatan yang lain ya. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, nelayan milenial, menciptakan 1000 pengusaha muda baru, pengembangan SDM Papua, terutama untuk anak-anak di pedalaman. Nah, dari sekian kegiatan tadi, kegiatan manakah yang sudah berjalan sesuai harapan? Iya, untuk wilayah Animha sendiri saat ini kami masih melakukan pendampingan khusus untuk UMKM lokal Mama Papua. Bagaimana kelompok tersebut mereka awalnya hanya berjualan sagu di pasar gitu ya Pak. 10.000. Ini untuk Mama Papua iya, ya? Awalnya mereka jualan biasa untuk buat papeda ya. Habis itu setelah kita melakukan pendampingan dan inisiatif untuk mengolahnya menjadi tepung sagu. Dan juga kami ada rencana ke depan untuk mengolah tepung sagu itu menjadi makaroni, Pak. Jadi kelompok ini sudah tidak lagi berjualan sagu yang seperti biasanya, tetapi mereka sudah packingan sampai ke toko-toko sudah rapi gitu. Jadi kita sudah bermitra juga dengan toko-toko memasukkan mereka punya tepung sagu. Jadi sudah banyak yang kenal gitu Pak. Jadi termasuk distribusinya ya? Iya, pemasarannya. Oke. Ada berapa banyak mama-mama Papua yang ikut dalam pelatihan tersebut? Kalau untuk satu kelompok itu berjumlah 10 orang Pak. Lalu kami kembangkan lagi di beberapa tempat, tapi sementara ini masih pendampingan. Dan juga mungkin akan ke kabupaten lain juga Pak. Sehingga Mama Papua ini tidak hanya mengenal sagu itu hanya untuk bisa makan papeda, tapi bisa buat cake gitu dan olahan lainnya Pak gitu. Iya, menarik sih. Iya. Itu berjalan sudah sejak kapan? Kalau untuk tepung sagu sendiri itu baru 3 bulan ini Pak. Ya. Dan memang kami sementara ada persiapan untuk mau launching sekaligus dengan beberapa kelompok mama-mama lagi yang punya usaha seperti itu, kita mendampingi gitu dari PMI. Kebetulan di PMI sendiri kan punya bidang UMKM tuh Pak, jadi bekerja sama dan teman-teman bagaimana untuk izin usahanya gitu. Jadi sudah dalam bentuk branding, ke toko sudah lengkap. Jadi semua itu dalam payung Papua Muda Inspiratif ya? Iya Pak, benar. Selain itu ada kegiatan lain ya? Untuk PMI sendiri itu sementara ini masih melakukan terobosan-terobosan lainnya, tergantung dari program pemerintah, dan juga kami ingin
bagaimana anak-anak muda Papua bisa mandiri. Jadi tidak tergantung dengan orang tua ataupun dengan pekerjaan, tetapi bagaimana dia bisa menciptakan UMKM baru yang lainnya sehingga dunia bisnisnya pun juga bisa berjalan baik begitu. Sebagai sebuah lembaga yang concern pada potensi besar yang dimiliki Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera, PT Papua Muda Inspirasi Bersama pada membernya dengan bangga menghadirkan berbagai produk barang dan jasa hasil pemberdayaan masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau tadi petani milenial itu sudah berjalan sejak kapan, Kak? Sejak launching di Merauke itu Agustus, Pak. Agustus Jadi, 2021 ya, berarti kebetulan sudah. iya Pak Billy Membrasar sendiri yang launching di Merauke. Oke. Jadi program itu kami di PMI mengenalnya sejak Agustus lalu dan kebetulan pendampingan full dari kementerian. Kalau nelayan milenial? Nelayan milenial ini sementara masih pendataan Bapak karena kita mau ambil yang untuk pengembangan saja. Jadi pengembangan yang seperti bioflok, tambak. Yeah. Kalau yang untuk nelayan baru kita belum mau dorong karena pasti mulai dari nol lagi. Sedangkan yang sudah jalan kita permantap dulu sehingga mereka yang nanti akan menjadi contoh buat yang lain gitu sehingga sama-sama bisa kolaborasi. Ada hambatan nggak sih dalam merealisasikan semua program dari Papua Muda Inspiratif tadi itu, Kak? Kalau saya bilang hambatan nanti tidak ada motivasi dong Pak. Jadi kalau hambatan itu merupakan satu motivasi terbesar saya sehingga tidak melihat satu sisi itu dari susahnya, tetapi bagaimana hasil yang akan kita capai ke depan. Semakin banyak kenalan, semakin banyak relasi dan akses yang kita miliki akan mempermudah kita bisa bagaimana saya sudah berhasil, yang lain lagi berhasil. Gitu. Jadi tidak melihat susahnya ya. Ya. Jadi, dinikmati saja Pak. Itulah mengapa Kakak Yosefin ini menjadi perempuan inspiratif Papua ya. Karena memang tidak mudah menaklukkan hambatan kan. Dukungan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti apa? Untuk pemerintah pusat sudah sangat bagus programnya Bapak, cuma memang harus melakukan pendampingan secara full. Untuk kita di Papua ini tidak bisa program turun langsung selesai. Harus pendampingan sehingga benar-benar mandiri dan matang ya. Jadi sehingga ketika program itu sudah berhasil, yang lainnya juga bisa disupport begitu Bapak. Kalau untuk pemerintah daerah saat ini memang Bupati Merauke sangat mendukung kegiatan ya. Ini tadi baru dilaksanakan kegiatan tanam jagung di Merauke, kebetulan Bapak Bupati sendiri yang tanam. Jadi saya rasa pemerintah daerah sangat membantu kami PMI Animha supaya bisa ke depannya lebih baik lagi. Kalau resistensi dari masyarakat? Untuk resistensinya ya masyarakat sangat merindukan bagaimana kita bisa ke masyarakat lainnya. Jadi tidak hanya di satu titik, tapi bagaimana masyarakat yang lainnya juga bisa. Oh, justru harapan masyarakat itu kegiatan tersebut itu harus bisa dilaksanakan lebih luas lagi begitu. Jadi dengan skala yang lebih luas, lebih besar ya. Lebih banyak warga yang terlibat gitu, yang mendapatkan pelatihan dari Papua Muda Inspiratif tersebut. Kakak lahir dan tumbuh besar di Merauke ya. Iya Pak. Merauke ini adalah sebuah kota atau sebuah daerah yang di ujung timur ya, di ujung timur Papua dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini ya. Apa yang kakak rasakan dalam pertumbuhan dari kanak-kanak menuju remaja hingga dewasa, tumbuh tidak jauh dari negara tetangga? Iya, kebetulan ya orang tua saya memang kampungnya bersebelahan. Kalau mau bilang bersebelahan, sangat bersebelahan. Langsung bersebelahan, berdekatan? Iya, berdekatan dengan negara Papua Nugini. Iya, Papua Nugini. Keluarga saya juga sebagian di sana. Dan saya rasa di sana mereka itu sangat mengharapkan bagaimana kita bisa sama-sama kolaborasi anak-anak di sana dengan kita di Indonesia ya.
khususnya tuh sudah sangat maju Indonesia. Mereka juga ingin seperti kita begitu Bapak. Terus daerah saya juga di tempat kelahiran saya itu sangat membutuhkan bagaimana teman-teman generasi milenial ini bisa sampai ke sana untuk mereka bisa mendidik adik-adik di sana sehingga mereka juga bisa kayak kita di kota gitu Bapak. Kakak ini kan sebagai perempuan asli Animha ya, betul. Itu sukunya suku apa itu? Suku Yainan Pak. Suku Yainan. Iya, Gitu suku ya. Yainan. Kami dari suku Jadi, besarnya Marin. Marin ya? Iya. Jadi Marin Yainan. Ya. Iya. Kebetulan di daerah Marin sendiri ada Marin Pantai, Marin Pulau, Marin Dek. Kami Marin Deknya, darat. Oke. Iya. Kalau tradisi leluhur yang sampai saat ini masih kakak pegang atau masih kakak laksanakan itu apa? Untuk daerah kami ya, itu masih sangat kental sekali Pak budayanya. Jadi memang untuk anak-anak muda sekarang memang seperti rumah-rumah adat itu masih ada. Baik pakaian daerahnya maupun bahasa daerahnya tuh masih mereka masih bicarakan yang kayak orang-orang tua-tua dulu begitu Pak. Namun sudah versi modern. Versi modernnya tuh ya mereka kembangkan lagi dengan kreativitas yang ada seperti noken ataupun pas ada acara adat gitu mereka pakainya sudah terlihat rapi, bagus gitu. Nah, setiap suku itu kan punya nilai-nilai luhur ya. Tadi saya sudah sampaikan, punya juga local wisdom ya yang dipertahankan. Nah, termasuk punya juga prinsip-prinsip kehidupan gitu. Nah, prinsip kehidupan seperti apa yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan? Prinsipnya tuh ya seperti orang tua melarang anaknya supaya jangan kesini itu masih tetap dijalankan. berjalan, ya. Terus kalau yang saat ini sedang berkembang itu laki-laki bisa, perempuan juga harus bisa. Jadi setara. Jadi ada kesetaraan ya. Iya, tidak ada kesetaraan. Jadi untuk daerah saya di sana itu anak-anak mudanya sudah lebih paham soal budaya luar, jadi sehingga mereka kolaborasi lagi dengan di daerah, jadi terlihat bagus. Kan wilayah kakak tinggal ini kan berbatasan dengan Papua Nugini ya. Pernah nggak melintas ke Papua Nugini? Kalau waktu orang tua saya, bapak saya masih ada dulu, sering pernah 2 kali kita pergi ke sana itu lewat darat Pak. Jadi ada bisa ke sebelah lewat darat, nanti lapornya di pos lagi, kembali lagi, jadi begitu. Jadi keluarga saya juga ada di sana gitu. Oh, punya keluarga juga Iya. di Papua Nugini Iya, ya? benar Pak. Ada pengalaman menarik nggak Kak? Pengalaman menariknya ya mereka juga kepingin ke Indonesia gitu, tinggal di Iya, sini. iya. Kalau potensi-potensi yang ada di wilayah Merauke, di perbatasan Merauke dan Papua Nugini itu, apa saja kira-kira yang menurut kakak bisa dikembangkan? Potensinya memang ada Pak. Yang untuk pertanian sementara ini untuk di perbatasan vanili Pak. Jadi vanili kan mahal di pasaran. Nah itu ada satu kampung yang berbatasan dengan PNG, kebetulan dia budidaya vanili. Terus macam rajutan, kreativitas anak-anak gitu, anak muda itu noken, buat kepalanya juga yang hiasan kepala ya Pak. Hiasan kepala itu masih tetap ada. Sehingga perekonomiannya tetap terjaga. Jadi yang di perbatasan mereka menjual itu, dari Indonesia juga menjual, jadi mereka bertukar gitu. Program dari Papua Muda Inspiratif ada yang menyasar ke sana nggak Kak? Kalau untuk program kesananya belum Bapak, karena kami masih fokus di pertanian dengan perikanan. Tapi kalau untuk kunjungan kami sudah pernah ke sana, ke perbatasan. Kakak ini kan perempuan asli Papua ya, yang tumbuh besar di wilayah Animha. Menurut kakak kekuatan utama dari perempuan Papua itu apa? Perempuan Papua itu sangat luar biasa ya Pak, kuat, tangguh. Jadi saya rasa untuk potensi mereka ketika didampingi dengan pemahaman dengan baik,
pengertian kepada mereka baik tentang seperti menggali potensi yang ada. Itu sangat luar biasa Bapak. Karena kerja kerasnya memang sudah ada. Gitu. Jadi memang perjuangan perempuan Papua itu sangat luar biasa. Nah, sebagai perempuan Papua, apa harapan Anda yang paling besar? Harapan saya ya ketika kita mandiri, kita berkreatif, dan itu menjadi satu motivasi untuk orang lain, kenapa tidak? Iya. Ya, kita saling mendukung dan saling bantu. Ketika keberhasilan seseorang sudah ada, kita juga yang lain juga harus berhasil gitu. Jadi menghindari yang adanya namanya iri hati ataupun yang lainnya, itu yang sisi negatif itu dibuang dan diambil positifnya. Dan juga kegagalan merupakan satu motivasi terbesar yang bisa membawa kita ke kesuksesan. Gitu. Kepedulian kakak pada orang lain ya, itu tumbuhnya dari kapan dan dari siapa? Ya, jadi saya ini bukan sifat menolongnya baru Bapak. Sejak orang tua saya itu mendidik kami bagaimana menolong orang lain. Kebetulan rumah saya, tempat saya kecil dulu, itu menjadi tempat di mana orang tua saya membantu orang lain. Seperti masyarakat dari kampung saya yang mau ke kota tinggalnya di rumah kami. Jadi itu sudah memang dari keluarga, sudah dibentuk dari keluarga, dan kepedulian terhadap sesama itu memang sudah dijalankan sejak dini Bapak. Jadi untuk ke yang lainnya juga saya rasa memang harus dibantu ya bantu Bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan mulainya kapan, tapi memang sudah dari dulunya Bapak. Gitu. Kebetulan saya juga seorang perawat mungkin ya Bapak. Iya, Jadi iya. rasa kemanusiaannya itu cukup Muncul, besar. Ya. betul. Orang tua adalah abdi negara ya, Iya Pak. seorang anggota TNI. Bagaimana beliau mendidik kakak pada saat-saat masih kanak-kanak? Untuk nilai-nilai kedisiplinan, Iya. orang tua saya sangat disiplin Bapak. Jadi pagi tuh bangunnya sudah subuh, seperti orang sholat begitu, sudah subuh, langsung diarahkan untuk kita olahraga pagi gitu. Jalan pagi dulu ya Bapak, jalan pagi, habis itu mandi langsung ke sekolah. Dan juga nilai-nilai keluarga yang di keluarga itu yang ditumbuhkan itu makan bersama Bapak. Jadi ketika makanan disajikan, dibagi semua, adik-adikku semua dapat. Jadi kami makan bersama gitu. Oh. Jadi sudah berbaginya sudah ada dari sejak dulu Pak. Jadi nilai-nilai kebersamaan, Iya. berbagi kepada orang di sekitar, harus berbagi pada orang lain itu Sudah ditumbuhkan sejak Iya. kecil ya. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa kakak adalah seorang perawat ya, menjalani profesi sebagai perawat. Mengapa memilih menjadi seorang perawat? Wah, ini pertanyaan juga nih, menantang nih Pak. Ya, jadi perawat itu satu profesi yang unik karena bisa menyembuhkan orang ya. Persepsi saya dulu, orang tua sakit bisa kasih obat langsung sembuh. Begitu, jadi itu membuat motivasi saya untuk masuk di sekolah perawat ketika memang ayah saya memang salah satu penderita asma Bapak. Jadi setiap kali kumat, saya selalu melihat, oh perawatnya nih seperti ini. Jadi ada daya tarik gitu untuk ke profesi itu. Dan memang perawat melakukan pekerjaan mulia dengan membantu orang yang membutuhkan pertolongan di saat yang tepat. Itu bisa membuat satu kepuasan buat kita. Ya. Sejak kapan kakak menjadi perawat? Kalau untuk perawat sendiri itu sejak tahun 2002 Pak. 2002, Iya, berarti 2002 itu tamat SMP. Tamat SMP langsung 20 tahun ya? Iya. Tamat SMP langsung sekolah perawat, Pak. Oh, Jadi kita setara SMA Iya. dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan. SPK ya Iya, dulu itu di Merauke. Awalnya saya dulu tes akuntansi Pak, lolos juga. Tapi
karena lolos juga di perawat, akhirnya memilih perawat. Jadi panggilan Iya, hati lah panggilan yang mengantarkan hati. untuk memilih jadi Iya. perawat ya. Nah, menjadi perawat itu kan risikonya tidak kecil kan. Apalagi saat pandemi COVID-19 ya. Karena perawat ini kan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya adalah garda terdepan kan dalam menghadapi COVID-19. Dan tidak sedikit yang menjadi korban. Saya mencatat 2021 itu lebih dari 2.000 tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya itu gugur ya. Saya menyebutnya gugur karena terpapar COVID. Itu kan sebuah hal yang sangat berat ya, karena risikonya tidak kecil. Bagaimana kakak menjalani kehidupan ketika itu ya, menjalani profesi sebagai perawat pada saat COVID sedang tinggi-tingginya, sedang bahaya-bahaya. Saya mungkin unik sendiri, Pak. Iya, dari sejak kasus pertama COVID di Kabupaten Merauke itu bulan Maret itu, saya melihat memang ini penyakit kok bisa sampai mematikan begini dan cepat begitu. Dan kemudian masker juga saat itu mahal. Betul, di awal-awal itu mahal sekali itu ya. 25.000 kalau tidak salah. Saya pergi ke apotik pada saat kasus COVID pertama kali, saya pergi ke apotik menanyakan sama pegawai di apotik, maskernya 25.000. Saya saja kalau beli pasti sudah ya mengeluarkan banyak uang, apalagi yang tidak punya begitu. Jadi itu yang membuat saya bagaimana menciptakan satu gebrakan ketika orang lain memilih untuk di zona nyaman, saya malah memilih untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi bagaimana bikin gebrakan baru di luar untuk semua bisa merasakan memakai masker dengan gratis gitu. Jadi kami bentuklah tim relawan. Iya. Tim relawan, dan memang perawat-perawat di sana tuh luar biasa di Merauke. Mereka itu kerja 24 jam dan dengan situasi sesulit apapun mereka tetap berdiri untuk pasien, dan saya sangat apresiasi teman-teman saya ketika mereka seperti itu, dan saya melihat bahwa memang saya harus menciptakan yang baru gitu. Tidak mungkin kita di semua tertumpuk di situ. Bagaimana masyarakat yang lain? Sementara pasien begitu banyak di awal-awal, dan itu sangat membuat orang-orang pada takut ya Pak keluar rumah yang pertama-pertama. Iya. Jadi saya mencoba dengan ada salah satu dokter yang sudah meninggal juga sekarang, dia dokter senior. Bagaimana kita mau buat satu gebrakan untuk relawan. Jadi kita membantu masyarakat yang lain lagi supaya terhindar dari COVID. Jadi berawal dari profesi kakak sebagai perawat itu, kemudian karena adanya keprihatinan, kesulitan mendapatkan masker ketika itu, kemudian kakak membuat atau membentuk relawan COVID-19. Iya, benar Pak. Yang salah satu kegiatan utamanya adalah membagi-bagikan masker secara gratis kepada warga. Iya. Bagaimana caranya ketika itu? Kita berunding Pak, jadi bagaimana bisa menciptakan masker itu dan gratis. Kita bekerja sama dengan toko-toko Bapak, ataupun pengusaha yang mau menyumbangkan kain Bapak, kain terus bahan-bahan yang lainnya, dan juga kita kerjasama lagi dengan penjahit yang mau menjahit masker itu secara gratis. Termasuk saya juga langsung merangkap jadi penjahit. Iya, jadi awalnya kami 100, habis itu muncul 500 sampai 1.000 sampai 10.000 Pak. Terakhir itu 10.000. Sampai 10.000 iya, masker 10.000. dibagikan secara gratis. Gratis Pak. Dan memang tim kami cukup solid sehingga apapun kendala di masyarakat mereka lihat sudah langsung turun. Termasuk juga untuk membagikan sama anak sekolah begitu, dengan masyarakat luas di pasar ataupun di tempat-tempat keramaian lainnya begitu. Jadi cukup berhasil. Itu berjalan sampai sekarang. Kalau untuk sekarang sudah tidak Pak, sejak kasus pertama dan beberapa bulannya, sehingga masyarakat sudah bisa
muncul masker yang lainnya sudah. Ya, karena kesulitan mendapatkan masker itu Iya, kan betul. pada saat awal-awal COVID ya. Itu maskernya mahal saat itu. Pengalaman kakak sebagai seorang perawat yang tentu saja merawat berbagai macam pasien dengan berbagai macam penyakit kan, termasuk penyakit COVID ya. Ada pengalaman yang tidak terlupakan tidak? Pengalamannya sangat banyak Pak. Kalau kita mau menceritakan satu-satu juga Iya. sangat banyak. Jadi pengalaman itu ketika kita melihat sesuatu yang memang kita rasa perlu cepat ditangani, itu akan lebih bermanfaat dibandingkan di saat orang butuhkan terlambat begitu. Jadi perawat itu satu profesi yang memang membuat tidak hanya dengan obat ya Bapak, tapi bagaimana kita mau komunikasi dengan mereka. Kadang-kadang pasien datang tuh hanya untuk mau mendapat perhatian saja Bapak dari dokter sama perawat. Jadi memang kita sebagai perawat kita harus mengenal orang yang datang sama kita atau pasien-pasien gitu. Tidak hanya dengan obat, tapi dengan senyuman juga bisa Betul. sembuh. Iya. Iya, Sudah Pak. membesarkan hati Iya, ya. sudah membesarkan hati. Kalau untuk menjaga keluarga, ya anak-anak di rumah, kakak mempunyai 3 orang anak ya, Iya. agar tidak terpapar oleh COVID, apalagi misalnya terpaparnya dari ibunya karena profesinya sebagai seorang perawat, seperti apa? Puji Tuhan sampai saat ini anak saya semua sehat Bapak. Jadi tidak pernah, ya puji Tuhan tidak pernah sampai ke sana. Kalau saya dari luar, ketika pulang rumah pasti mandi. Mandi baru bisa kontak dengan anak-anak saya di rumah. Dan masker juga kebiasaan pakai terus saya. Iya. Sehingga itu membuat saya karena pergerakan saya di luar sangat luas dengan masyarakat banyak, jadi saya juga harus menjaga mereka gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang terbawa sampai sekarang. Puji Tuhan mereka belum pernah Terpapar ya. terpapar. Kakak ini kan banyak melakukan kegiatan berbasis kemanusiaan ya, termasuk menjadi relawan COVID ya. Ini tidak banyak orang yang memiliki hati untuk bisa melakukan sesuatu demi kemanusiaan, ya kan? Mengapa kakak melakukan semua itu? Itu sudah dari sananya Bapak, dari hati saya memang. Jadi kalau mau cerita soal bagaimana saya bisa terjun di dunia sosial itu memang kenapa kita bisa menolong orang lain, kenapa kita bisa buat satu perubahan yang besar, itu karena memang dari sisi pandang kita sebagai manusia memang harus kita saling membantu yang pertama, dan juga memang kenapa tidak kita menolong orang lain di saat orang membutuhkan kita. Toh kita kasih yang sedikit tetapi di saat yang tepat akan lebih diingat daripada kita kasih yang besar namun di saat yang tidak tepat. Jadi saya selalu mengambil beberapa hikmat yang memang bisa memotivasi saya sendiri, khususnya sebagai perawat, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dan bermitra dengan masyarakat dan juga dengan organisasi lain gitu. Belum lama ini Papua ya disorot oleh dunia ya karena pelaksanaan multi event PON ya, Oktober 2021 yang lalu ya, PON ke-20. Dan itu adalah sebuah tonggak sejarah ya bagi Sangat. Papua. Kakak terlibat di dalamnya? Iya, kebetulan kami dari kesehatan Pak, dari tim kesehatan itu di sub bidang PON. Jadi di sana kami melakukan pemeriksaan kepada di saat kegiatan gebyar ataupun ini kami yang ya mendukung kelancaran PON kemarin dan sukses luar biasa. Iya, sangat sukses. Apa yang kakak rasakan ketika itu melihat Papua berhasil melaksanakan sebuah pesta olahraga yang begitu megah? Sangat bahagia Bapak karena Papua jadi terkenal juga
Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Presiden karena memang Bapak Presiden sendiri sudah melihat Papua dengan hati dan juga penuh kasih. Setiap kali kunjungan pasti banyak orang Papua yang menangis untuk Bapak Presiden karena saking bahagianya bisa bertemu dengan Bapak. Sempat bertemu langsung atau berhadapan dengan Pak Presiden Jokowi? Sempat Bapak, waktu kebetulan Papua Muda Inspiratif peletakan batu pertama di Papua Youth Creative Hub di Jayapura, dan koordinator wilayah dan beberapa teman anggota PMI juga diundang ke sana. Jadi kami langsung bertemu dengan Bapak Presiden dan sangat luar biasa apresiasi Bapak Presiden terhadap anak-anak Papua yang punya talenta dan juga UMKM yang di Papua. Kebetulan dari Papua Muda Inspiratif sendiri, kami di Merauke membawa hasil-hasil produk dan olahan itu ke Jayapura, dan sama-sama dengan teman-teman wilayah Papua lainnya kami menampilkan gitu Bapak. Jadi ada produk kopi, sabun dari buah merah, dan memang dari Merauke sendiri itu ada beberapa UMKM yang ikut terlibat, itu dari makanan khasnya juga ada. Terus dari kreativitas noken rajutan. Kebetulan di PMI Animha sendiri mempunyai satu anggota PMI yang memang sudah bisa merajut, dia punya talenta ya Bapak, talenta untuk merajut noken karakter. Noken karakter? Iya. Jadi seperti apa? Wajah Bapak Presiden juga bisa dirajut. Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh terkenal lainnya dirajut. Jadi desainnya dia buat sendiri, lalu dia merajut, termasuk tas noken yang sering saya pakai juga dari yang logo PMI, logo Papua Muda Inspiratif, dia yang buat. Jadi teman-teman PMI Animha memang sudah punya talenta masing-masing, jadi kita tinggal bagaimana untuk memperdayakan mereka, ya? Dan lebih banyak lagi orang yang mengenal mereka punya karya. Betul. Gitu. Betul. Nah, ketika ketemu Pak Jokowi, sempat menyampaikan pesan secara langsung tidak? Kalau bisa Bapak jangan bosan-bosan ke Papua lah. Gitu. Oh, sempat menyampaikan itu? Saya senang senang. Karena Bapak Presiden saat itu memang dalam penjagaan kita, tapi kami masih bisa selfie bersama begitu. Jadi dengan teman-teman lainnya juga selfie bersama sama Bapak Presiden. Seandainya Kakak Yosefin ada kesempatan bertemu langsung secara leluasa dengan Presiden Jokowi, apa yang ingin Kakak sampaikan? Wah, sangat luar biasa sekali Bapak. Saya ingin wajah Indonesia ini lebih banyak kita bagaimana anak Papua itu bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi anak-anak Papua itu sebenarnya kreatifnya sangat banyak. Tinggal bagaimana untuk bisa mereka menjadi sukses itu memang harus lewat dukungan pemerintah begitu. Dan juga untuk Bapak Presiden mungkin saya rasa itu kalau bisa berkunjung ke Merauke ya, itu bolehlah bertemu sama kami Papua Muda Inspiratif Animha gitu. Mudah-mudahan segera terlaksana. Amin. Jadi bisa segera menyampaikan pesan kepada beliau. Iya. Alangkah bahagianya bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Iya. Masih ingat tidak kapan pertama kali Kakak bergelut melakukan aktivitas sosial yang berdampak bagi masyarakat luas? Kalau untuk kegiatan sosial itu saya dimulai itu sejak waktu tugas di Jagebob di distrik Bapak. Sejak distrik pertama saya tugas sebagai perawat. Iya, perawat itu di Puskesmas Jagebob. Nah, di sana saya melihat memang ada program pemerintah yang saat itu baru keluar, baru menyentuh masyarakat itu untuk akte kelahiran anak. Jadi kita tidak hanya urus di capil, tetapi bagaimana ibunya atau anaknya yang keluarganya yang langsung bawa itunya ke sana. Jadi pendampingan tenaga medis saat itu memang sangat membuat saya apresiasi ketika pemerintah peduli terhadap
penduduknya begitu. Jadi bagaimana perawat sebagai orang pertama yang melihat kelahiran ya, dan kami sangat luar biasa sekali ya bisa melihat kelahiran, jadi itu bisa membantu sehingga ada identitas negara yang sah begitu Bapak. Oke. Dimulai dari situ. Nah ketika itu apa yang memotivasi kakak? Ya itu sudah Bapak, melayani. Jiwa melayaninya Datang. memang sudah ada Bapak. Sudah Memang ada, dari tinggal dalam dilanjutkan ya. Jiwa itu, dari dalam hati itu, jiwa melayani itu sudah ada Iya, ya. sudah ada. Jadi muncul dengan sendirinya. Sendiri. Kita bicara latar belakang keluarga kakak ya, sebagai seorang anak abdi negara, seorang anak TNI ya. Nah, nilai-nilai apa yang diterapkan oleh orang tua, terutama ayah, dalam menjalani kehidupan kakak? Kerja keras yang utama, kerja keras, disiplin, dan sekolah kami. Jadi kebetulan saya mempunyai 5 orang bersaudara. Oh kakak 5 bersaudara Iya. ya? Dan saya anak pertama. Paling ini ya? Iya, anak juga pertama. ya? Jadi memang tanggung jawabnya besar Bapak. Iya. Ketika anak-anak seumuran saya saat itu mungkin untuk menghabiskan waktunya bermain, saya malah di rumah jagain adik-adik. Jadi sudah terbentuk dari situ untuk bagaimana kita mau berusaha jadi orang yang baik gitu. Jadi disiplin orang tua, dan memang aturan-aturan yang dibuat orang tua itu sangat mendidik saya gitu. Sangat mendidik saya dan membawa saya menjadi orang yang bisa peduli terhadap orang lain. Siapa yang paling berperan membangun karakter kakak? Bapak kayaknya. Bapak ya? Iya. Ya, karena bapak ini kan abdi negara, Iya. kan? TNI ya, yang dididik dalam disiplin tinggi. Iya. Dan memang aturannya sangat keras. Keras ya. Iya. Nah, kalau nasihat orang tua, ya terutama bapak, yang paling kakak ingat? Kalau orang tua itu selalu pasti mengharapkan yang baik ya Pak untuk anak-anaknya. Ya, saya juga begitu. Pasti yang baik-baik, orang tua selalu mendukung. Apapun itu diapresiasi. Jadi itu yang masih terbawa sampai sekarang, ketika anak saya melakukan hal-hal yang baik pasti diapresiasi. Dan juga walaupun sibuk tetap ada waktu buat keluarga. Bercanda begitu, makan bersama, ngobrol, dan juga ibadah bersama itu sering dilakukan sama orang tua. Jadi terbawa sampai sekarang. Anak-anak saya juga apapun yang dilakukan, sekecil apapun, itu tetap diapresiasi. Sehingga mereka punya kepercayaan dirinya ada Bapak. Betul, Ya. betul ya. Hal terberat yang pernah kakak rasakan bersama keluarga, ada tidak? Hal terberat, waduh. Hal terberat banyak Pak. Kendala-kendala, kesulitan-kesulitan itu kalau bersama keluarga saya ketika ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, dan saya harus tanggung jawab adik-adik. Jadi itu hal terbesar, terberat. Oh, kakak menjadi orang tua Orang bagi tua, adik-adik ya? iya, orang tua. Dan setelah ibu saya meninggal, itu memang menjadi motivasi bahwa memang kalau bukan saya, siapa lagi yang melihat adik-adik saya. Sehingga itu menjadi satu motivasi terbesar buat saya bahwa saya sudah jadi perawat, dan bagaimana adik-adik saya yang lainnya bisa, dan puji Tuhan semua berhasil. Di profil Facebook, kakak menuliskan satu pesan. Saya bacakan ya. Follow your dreams, believe in yourself, and don't give up. Mengapa memilih kalimat itu? Memang kita harus punya mimpi Bapak, dan kita harus mengikuti mimpi itu. Banyak orang yang punya mimpi, tapi dia tidak berani bangun dari mimpinya. Ya, jadi kita boleh bermimpi sesuatu yang dianggap orang lain itu mustahil. Tapi dengan kerja keras, dengan kesederhanaan kita, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, itu akan membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa. Dan jangan pernah menyerah ya Pak. Ya, don't give up ya. Sebagai perempuan asli Papua ya,
perempuan bumi cendrawasih. Apa mimpi terbesar dari Kakak Yosefin? Ya, perempuan tuh luar biasa. Perempuan Papua tuh sangat luar biasa. Saya memang apresiasi buat semua perempuan Papua di pelosok negeri, bahwa memang kalian tuh luar biasa, kalian hebat. Jangan pernah minder, tetapi dengan kreativitas dan juga talenta yang kalian miliki dikembangkan dan itu akan menjadi satu pencapaian besar buat wajah Papua ke depannya, karena generasi Papua itu sangat menentukan masa depan Indonesia juga. Betul. Semoga nanti muncul perempuan-perempuan inspiratif. Amin. Dari tanah Papua. Amin. Seperti Luar biasa. Kakak Yosefin, kemarin Ibu Vince, Marice Suebu. Ya. Ada juga Ibu Yohana Yambise dan yang lain-lain. Di blog pribadi, ini saya juga mencatat nih, ada satu kalimat menarik nih. Kakak menuliskan, rasa kecewa, dengki, benci, luka hati, marah ataupun dendam, bila kita konsumsi sehari-hari, maka akan menumpuk dan menjadi kepahitan dalam hidup. Kita ingin segera melepaskannya, namun hati kita masih belum mampu untuk mengampuni. Kepahitan hanya bisa dibersihkan dengan cara mengasihi. Dan di dalam kasih itu ada pengampunan. Konsumsilah ucapan syukur setiap hari, dan hati kita akan terhindar dari rasa kecewa. Ini sih maknanya dalam sekali. Iya Pak, itu inspirasi hidup memang Bapak. Saya memang terbentuk dengan situasi yang memang berat, ya, berat, dan memang itu tidak membuat saya jatuh terus, tetapi bagaimana kita jatuh dan bangun lagi. Okay. Dan itu menjadi satu motivasi bahwa memang kita tidak perlu memiliki apapun di dunia ini, memang kita tidak perlu memiliki, tapi bagaimana kita membentuk sesuatu itu menjadi sesuatu yang bisa membentuk pribadi kita menjadi motivasi. Motivasi itu ketika kita punya motivasi ke depan itu akan lebih baik gitu, daripada kita seperti tadi dendam apa, itu percuma, menurut saya percuma. Kita harus secepatnya. Jadi orang tua saya tuh selalu menanamkan begini Bapak, kalau kita marah sama orang, sebelum matahari terbenam itu sudah harus mengampuni. Itu yang membuat kita jadi pemaaf. Karena dendam yang kita simpan itu akan menjadi penyakit. Ya. Dan mengganggu konsentrasi, sehingga tidak ada sukacita begitu Bapak. Jadi kita mau, ketika kita menyimpan itu, kita mau bergaul dengan orang kan menjaga, menarik diri, akhirnya kita tidak bebas. Ketika kita melepaskan semuanya dan memang kita bisa berbaur dengan yang lain, malah akan menjadi hubungan yang baik begitu dengan sesama, bahkan dengan setiap orang yang kita bertemu. Gitu. Menjadi kalimat tersebut itu adalah refleksi dari perjalanan hidup ya seorang Kakak Yosefin. Iya. Refleksi dari pengalaman yang selama ini dijalani. Oke, nah ini kita masuk pada segmen yang ringan-ringan saja, ini udah bagian akhir nih. Ada pertanyaan pilihan yang Kakak harus jawab dengan cepat juga. Menyanyi atau menari? Saya suka menari. Menari? Kalau menyanyi suaraku kurang bagus Pak. Nyaring. Biasanya menari tarian apa yang pernah Kalau dibawa? menari tidak ikut tarian tapi dance sendiri gitu. Oke. Hanya untuk seperti olahraga begitu, hanya untuk senang-senang aja begitu. Belanja atau wisata? Saya lebih senang wisata. Wisata? Iya. Kalau wisata di Papua mana saja yang pernah Kakak kunjungi? Kalau untuk daerah Papua tuh baru di Jayapura dengan ada beberapa tempat lagi, tapi kalau untuk keseluruhannya belum Bapak. Tapi khususnya di Merauke hampir semua sudah. Sudah iya. Ya. Oke. Taman Nasional Wasur ya kalau tidak salah ya? Iya. Di Merauke ya? Iya.
kemudian PLBN Sota itu juga menarik Iya, untuk menarik, dikunjungi Pak. ya. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Sekarang sudah menjadi sebuah Kalau di pos PLBN lintas Sota, batas yang sangat mewah kan, iya kalau di PLBN Sota itu bagusnya datangnya malam. gitu ya. Jadi lampu-lampunya kan bagus untuk kita foto. Makan di restoran atau makan di rumah? Dua-duanya. Seimbang gitu, balance-nya ada. Kalau di restoran atau itu kan biasanya kalau kegiatan terus Oke. dengan keluarga mungkin anak-anak gitu, dengan teman-teman. Tapi kalau untuk sendiri-sendiri jarang. Oke. Media sosial atau media konvensional? Saya media sosial. Media sosial. Ya. Saya lihat kakak awal-awal ya, pada awal tahun 2020-an itu cukup aktif di media sosial. Tapi belakangan kemudian Iya. tidak lagi. Kenapa itu? Saya lagi berusaha untuk no profile. Oke. Ya, jadi semua kegiatan saya lebih banyak kita ke masyarakat gitu. Dan ada beberapa media saya sudah tidak pakai. Karena itu akan membuat apa ya? Kecemburuan sosial juga mungkin ya, karena memang banyak kegiatan. Terus saya lebih senang orang lain yang meliput saya daripada saya sendiri gitu. Iya. Oke. Jadi tidak mau ria ya, tidak mau Iya. show off. Name up katanya. Ya, Oke, film India atau film Indonesia? dua-duanya. Kalau Mana yang lebih kalau suka? India suka, Indonesia juga suka. Jadi kalau Indonesia kebanyakan di Indosiar karena dia tuh kehidupan sehari-hari yang dibahas. Jadi kita sudah bisa, oh ini harus jangan begini, jangan begini. Oke. Iya. Menjadi petani atau nelayan? Petani. Kebetulan kami punya usaha ya. Hidroponik juga Bapak di rumah. Oh, ada kebun Iya. hidroponik ya? Iya. Itu di mana? Di rumah? Di rumah. Oke. Dan memang dari situ sudah yang membuat satu rasa cinta terhadap pertanian itu dari situ Bapak. Iya. Sewaktu COVID pertama kali, saya dan suami saya itu belajar hidroponik dari YouTube. Oke. Jadi mulai akhirnya sekarang jadi usaha. Iya, Tanaman sayuran itu. iya sayuran Dan itu organik. kemudian dijual. Iya, jadi sekarang kita untuk sementara waktu memang ada jeda yang sekarang karena saya sibuk di luar. Tapi yang kemarin-kemarinnya itu memang sudah dalam bentuk packingan dan ditaruh di toko-toko gitu. Oke. Kemampuan itu ditularkan nggak kepada anak-anak milenial di sana? Ditularkan Bapak karena banyak peminat Iya. yang datang ke rumah beli sayur, tapi saya juga memberikan penjelasan tentang sayur itu. Memberikan materi, Iya, memberikan materi, pelajaran bagaimana. Pelatihan singkat ya. Iya. Ya. Ini adalah pertanyaan terakhir Kak. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, pencapaian kakak yang sudah kakak jalani saat ini, apa yang sudah kakak dapatkan saat ini, kakak beri poin berapa? Ya luar biasa lah. Sangat luar biasa Bapak karena pencapaian itu memang dari nol sehingga Iya. saya mengikuti terus pencapaian naik-naiknya tuh. Iya. Dan semakin mendekati sempurna gitu. Jadi berapa poinnya? Ya mau putar berapa ya? Pokoknya ya segitu Pak. Oke, jadi sudah Iya. mendekati Saya sempurna. tidak bisa langsung menargetkan ini sekian, tapi semakin banyak lagi yang saya ingin buat begitu. Jadi saya belum bisa menargetkan. Ada nggak keinginan kakak yang saat ini masih belum terwujud? Ada Bapak, yaitu bagaimana kreativitas mama-mama Papua di daerah pedalaman itu semua dikenal di kota. Mereka punya talenta dan kreativitas yang luar biasa di kampung. Namun untuk akses ke kota, terus mereka juga untuk pertahankan ekonomi. Jadi memang saya ingin punya satu galeri besar gitu,
di Merauke yang bisa menampung semua kerajinan mama-mama Papua, sehingga itu menjadi ikon kota Merauke gitu. Ketika Menarik orang sih. berkunjung, mereka sudah bisa lihat. Kedepannya saya ingin seperti itu, sehingga teman-teman Papua Muda Inspiratif bisa mengenalkan kreativitas mama Papua nih ke masyarakat luas gitu. Jadi memberdayakan Iya. mama-mama Papua Iya, agar mereka bisa lebih dikenal lagi ya, iya, betul. hingga sampai perkotaan gitu ya. Dan juga memang kekurangannya di sana itu untuk izin usaha dan brand itu masih ada yang belum punya. Sehingga bagaimana adanya hadirnya Papua Muda Inspiratif Iya, betul. bisa mendampingi mama-mama ini sehingga mereka punya usaha sudah ada izin dan brand, sehingga untuk kirim keluar itu mudah. Semoga harapan Kakak Yosefin segera terrealisasikan. Amin, amin Pak. Terima Sangat kasih diharapkan. Kakak Yosefin. Amin. Terima kasih perbincangan yang Iya. sangat menarik. Bisa mendengar banyak cerita, banyak perspektif, pengalaman juga dari Kakak Yosefin. Semoga apa yang Anda lakukan semakin banyak manfaatnya kepada masyarakat luas. Sehat selalu Kakak Yosefin. Semoga karir Anda semakin cemerlang. Terima kasih. Terima kasih.